Oke, kita lanjut lagi untuk kembali membahas tentang kasus-kasus Rohingya. Dan kali ini kabar terbaru ya, yaitu hari Kamis tanggal 1 Februari tepatnya hari ini. Jadi tadi pagi subuh tadi dikabarkan ada satu kapal lagi yang mendarat di Aceh Timur. Namun sebelumnya saya ingatkan lagi untuk dicek tombol subscribe. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, karena subscribe dari kalian adalah penyemangat kita untuk terus memberikan informasi tentang kabar-kabar Rohingya. Hari ini ditemukan lagi kapal Rohingya ya, tadi subuh entah sekitar jam 4-an mungkin kurang lebih. Ada lagi yang mendamparkan diri di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur. Dan itu sejumlah ya, kapal tersebut membawa orang-orang Rohingya dengan jumlah 137 orang. 137 orang itu dibagi menjadi pria 40 orang, wanita 47 orang, anak-anak yaitu anak-anak laki-laki dan perempuan itu ada 50 orang. Itu menurut sumber yang saya dapatkan. Lalu rilis dari UNHCR itu beda lagi, yaitu anak-anaknya 23 perempuan, 23 laki-laki, berarti selisih 6 orang. Namun yang sudah diberitakan adalah 137 orang jumlahnya. Jadi ini anehnya gini nih. Setiap kali gencar adanya berita diperketatnya penjagaan laut, setiap kali itu juga ada yang terdampar setelah berita-berita itu. Dan ini terjadi lagi. Kemarin sempat diberitakan kan, ada yang kepergok kapal TNI ternyata dikejar menghilang, tidak ada. Dan ini ternyata sekarang sudah mendampar. Setelah berita yang kepergok TNI mereka menghilang, lalu beredar tuh berita-berita diperketatnya perairan Aceh Timur. Itu termasuk dari Kapolres Aceh Timur kemarin yang mengatakan seperti itu. Selang berapa hari ada yang masuk lagi dan terdampar. Dan anehnya katanya ini sudah terbaca atau kedeteksi oleh radar. Dan ternyata walaupun kedeteksi oleh radar, ternyata dia masih bisa mendarat. Kemarin kan sudah digembar-gemborkan radarnya gunanya buat apa. Sekarang diberitakan kedeteksi oleh radar, tapi percuma juga, masih tetap mendarat. Buat apa juga ada radarnya di kapal patroli. Dan sempat berita yang beredar itu kan radar itu nggak bisa mendeteksi benda-benda yang tidak mengandung magnet. Yaitu bohong. Buat apa gunanya radar di kapal itu? Jangankan kapal sebesar kapal tuyul Rohingya, kayu yang mengapung saja, jaring saja yang melintas di depan kapal itu terdeteksi oleh radar. Itu menurut sumber yang saya baca. Dan sesuai juga seperti apa yang saya bilang di awal kan, seperti apa yang saya sampaikan di konten-konten awal, hati-hati di bulan Februari. Ini baru awal Februari sudah masuk. Nah nanti mepet ke pemilu dari tanggal 5 Februari nih, bentar lagi nih. Jangan-jangan mereka berbondong-bondong karena mereka memanfaatkan kesibukan pemerintah yang ada di Indonesia. Sibuk ngurusin pemilu, akhirnya dimanfaatkanlah oleh mereka untuk masuk menerobos perbatasan. Jadi lebih hati-hati lagi di bulan Februari ini sampai tanggal 20 nanti. Atau sampai akhir bulan Februari. Itu hati-hati, jangan-jangan lebih banyak lagi ini belakang yang masih menunggu selah ini. Terus berita perketatan pengawasan di pantai Aceh Timur kemarin gimana itu? Kan bikin malu aja, katanya diperketat penjagaan. Lah setelah beredar berita diperketatnya penjagaan, lah kok masuk lagi? Gimana itu? Bikin malu saja, beritanya sudah menyebar kemana-mana. Setelah diperketat malah semakin masuk, bukannya dihalau, bukannya ketemu gitu. Kalau memang kemarin diberitakan kan itu ada yang beritanya di channel sebelah, katanya sudah kedeteksi oleh radar. Lah kenapa nggak dihalau? Kenapa malah dia tetap mendarat? Lebih cepat mana sih kapal penjagaan pantai dengan kapal tuyul? Dan dikatakan juga katanya karena berlayar menggunakan mesin jadi kedeteksi oleh radar. Itu berita yang ada di channel sebelah.
Ya mau pakai mesin mau enggak, kalau radarnya memang canggih ya tetap aja kedeteksi. Apalagi kapal sebesar itu, kayu yang mengambang aja di atas air kedeteksi kok. Itu yang saya baca sih, yang saya baca di beberapa sumber gitu. Dan juga pernah ada kan tuh orang yang ABK yang menjelaskan tentang cara kerja radar yang ada di kapal, yaitu sama tuh, menjelaskan bahwa radar yang ada di kapal itu bisa mendeteksi benda apapun yang mengapung di lautan, bahkan jaring yang melintang pun bisa kelihatan. Jangankan kapal Rohingya segede itu, kayu aja bisa kelihatan dengan radius jarak yang begitu jauh, 200 km apa berapa, atau 400 gitu kan, seperti itu. Lah ini kok katanya tembus radar, masih aja tetap mendarat. Percuma dong radarnya digunakan, percuma dong ada kapal penjagaannya, masih tetap ditembus-tembus saja. Dan modus yang digunakan oleh mereka hingga saat ini masih sama, terdampar. Modusnya pura-pura terdampar, hingga saat ini masih menggunakan modus yang sama, dan mereka menggunakan bendera merah, bendera darurat. Jadi ketika ada kapal yang melihat mereka sedang ada di tengah lautan, itu tanda darurat dengan bendera merah. Harusnya bendera kuning yang mereka tancapkan, berarti itu membawa almarhum gitu, almarhum Rohingya. Nah ini setiap kali kapal terlihat menggunakan bendera warna merah, tanda darurat biar ditolong. Tapi kenapa ketika mereka sudah darurat, dalam keadaan darurat, mesin mati misalkan, kapal rusak misalkan, kok bisa dengan mudah masuk tanpa diketahui penjagaan laut yang katanya diperketat? Ada apa itu? Hanya kapal rusak nih, mereka mendayung nggak mungkin kuat. Pasti kalau rusak itu pelan-pelan ke bawah angin, harusnya, kalau nggak ada yang mendorong, kalau rusak beneran. Nah, itulah banyaknya kejanggalan-kejanggalan tentang masuknya Rohingya atau mendamparkan dirinya mereka. Banyak sekali kejanggalan yang kita dapatkan. Oke, mungkin cukup seperti itu dulu yang saya kabarkan, yaitu hari ini tadi pagi jam subuh, tepatnya kita tidak tahu, tapi jam subuh, 137 orang yang terdiri dari laki-laki 40 orang, wanita 47 orang, dan anak-anak 50 orang sudah mendarat di Aceh Timur hari ini, setelah diperketatnya pengamanan laut di Aceh Timur. Hanya selang beberapa hari, 3 hari atau berapa, berita itu langsung sekarang masuk. Berarti bohong dong itu pemberitaan kemarin yang katanya diperketat, bohong itu. Kalau diperketat, kapal yang rusak, yang pura-pura rusak aja lah, nggak rusak, yang pura-pura rusak aja bisa mendamparkan diri, kan bohong. Oke, kita lanjut lagi, nanti kita cari informasi yang lebih tepat lagi tentang mereka yang mendamparkan diri hari ini. Dan video kali ini cukup sampai di sini dulu. Yang belum subscribe, tolong dicek tombol subscribe-nya, karena subscribe dari kalian itu sebagai penyemangat saya juga untuk terus menyuarakan kasus Rohingya. Kita jangan pernah kendor, kita jangan pernah lesu, kita jangan pernah lemah, kita jangan pernah ogah-ogahan untuk terus menyerukan tolak Rohingya. Jangan sampai Rohingya terus-terusan masuk. Dan kita wajib dan harus waspada di bulan Februari ini, jangan-jangan mereka sudah mengincar waktu dan mempersiapkan diri untuk masuk memepet-mepeti hari-hari pemilu. Oke, kita lanjut ke video-video berikutnya.